Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan bila ghayah lillahi wahdahu la syarika lah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Syekh Umar Abdul Jabbar rahimahullah wa adamallahu an-naf'a bi'ulumihi wa bi'ulumi sairis salihina fid daraini amin. Hijratul Habasyatil Ula. Nabi hijrah atau berangkat ke Ethiopia. Lamma ra'an nabiyyu ma yalhaqu bi ashabihi minal adza wa anwa'il adabi amarahum bil hijrati ilal Habsyah. Setelah Nabi melihat apa yang terjadi kepada para sahabat tentang penyiksaan, tentang betapa sulitnya hidup beriman kepada Allah di Mekah di tengah-tengah kekafiran Quraisy Makkah Al-Mukarramah, Nabi menyarankan agar mereka hijrah. Fahajara asyratu min ashabihi wa khamsu niswatin. Berangkatlah 15 orang, 10 laki-laki, 5 perempuan. Minhum Utsman bin Affan wa zaujatuh Ruqayyah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Utsman bin Affan bersama istrinya Ruqayyah. Ini efek dakwah ya. Kadang-kadang dakwah itu karena di tempat ini kita nggak diterima, akhirnya kita harus pergi ke tempat lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sulitnya mengaplikasikan iman di tengah-tengah Makkah Al-Mukarramah pada waktu itu, menyarankan agar pergi hijrah dan dipilihlah Ethiopia, berangkat 15 orang, di antaranya menantunya Utsman bin Affan bersama anaknya Ruqayyah. Waqad raja'u ba'da thalathati ashhurin bisababi alamil ghurbati wa qillati adadihim. Karena nggak kuat di Ethiopia, tentu berbeda makanan, berbeda adat istiadat, berbeda banyak hal, dan mereka masih sedikit. Akhirnya mereka pulang dari Ethiopia ke Mekah kembali. Wa kana dzalika fi sanatil khamisati minal hijrati wa hiya awwalu hijratin fil Islam. Ya. Yang demikian terjadi tahun kelima kenabian, dan ini adalah hijrah yang pertama kali terjadi dalam Islam. Saudaraku yang saya muliakan, pendengar atau pemirsa Ruhama Al-Fajar, begitulah dakwah ya, begitulah dakwah. Setelah kita disakiti, setelah kita dicaci, dimaki, kita bukannya ngadu ke media sosial. Saya padahal mau menyampaikan dakwah Islam yang benar, tapi saya ditolak di kampung tersebut. Saya dipersekusi. Ustaz-ustaz sekarang kan begitu ya? Nggak begitu bro. Kayak gitu ya. Yang benar itu, lakukan terus tindakan-tindakan yang membuat mereka jatuh cinta terhadap dakwah ini. Kalau dari Nabi SAW kita lihat, ketika sempit dan sulitnya hidup dengan Islam pada waktu itu di kota Mekah, dia menyarankan orang-orang yang benar-benar sempit kondisinya ini agar berangkat saja hijrah, cari tempat lain yang lebih nyaman untuk menjalankan agama. Nah, ini ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Saat terjepit, yang disuruh keluar dari jepitan itu terlebih dahulu adalah rekan-rekannya, sahabat-sahabatnya. Saat lapang, yang diberikan potensi untuk menikmati lapangnya suasana itu adalah sahabat-sahabatnya. Dia adalah orang yang terakhir yang keluar dari keterpurukan di tengah-tengah para sahabatnya, dan dia adalah orang yang masuk terakhir di kondisi lega atau kondisi enak. Nah, ini berbanding terbalik dengan kondisi kita, dakwah kita sekarang, di mana
para pimpinan dakwah, para pimpinan tokoh-tokoh agama mendapatkan fasilitas-fasilitas yang menurut saya harus dipikirkan ulang gitu loh. Di sebuah acara misalnya, lah kiainya atau ustadznya minumannya 17 jenis misalnya, lebay sini makanannya. Nah, sementara di pesertanya kadang-kadang minum pun nggak ada, ya kan? Mobilnya yang paling bagus, apalagi ya fasilitas hidup bagi mereka tokoh-tokoh pimpinan agama ini kok sekarang malah dia duluan gitu loh. Dia dapat hasil nih dari ceramahnya atau dari dakwahnya. Malah yang dia kedepankan adalah apa? Kemewahan hidupnya dulu gitu ya. Dia bikin rumah bagus, dia punya mobil bagus. Kalau menurut yang kita pelajari dari sirah Nabawi, Nabi Muhammad SAW nggak begitu. Khulafaur Rasyidin nggak begitu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menegur Muawiyah radhiyallahu anhu saat ditugaskan menjadi gubernur di negeri Syam. Muawiyah radhiyallahu anhu menikmati betul fasilitas pelayanan sebagai seorang gubernur. Sampai ketika dia berkunjung ke Madinah, mungkin kayak ala-ala sekarang ada forerder, ada apa macam-macam. Ya dispesialkan. Kata Umar bin Khattab, enggak begini dicontohkan Rasulullah SAW. Ente itu pelayan umat, gitu. Bukan ente dilayani sama umat. Sekarang nggak tahu, wallahu a'lam ya. Saya juga nggak bisa juga mengamalkan ini sebenarnya. Karena saat kita jadi tokoh, saat kita merasa dibutuhkan oleh orang, ilmu kita dibutuhkan oleh orang, pamornya kita dibutuhkan oleh orang. Kita ini merasa ingin dilayani oleh banyak orang. Nah, wali'iyadzubillah. Ini bid'ah dalalah menurut saya ya. Bid'ah dalalah yang harus benar-benar ramai-ramai para tokoh muslim, para tokoh pimpinan Islam meluruskannya kembali daripada sekedar berceramah tentang bid'ahnya maulid gitu yang menurut saya nggak ada gunanya gitu ya. Mending ini benar-benar gitu loh. Dan ini dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak pernah kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru menikmati hasil dakwah tanda kutip dalam hal-hal keduniaan, membangun rumah yang tinggi, mobil mewah, baju bagus-bagus, expose jalan-jalan ke luar negeri. Terus umat kelaparan, umat gak bisa berobat, umat gak bisa sekolah. Ente kemana aja? Kira-kira gitu ya. Nabi Muhammad SAW menyarankan agar sahabat keluar dari keterpurukan kondisi karena beriman di Mekah menuju tempat hijrah yang lebih baik atau negara yang lebih baik, tapi dia tetap standby di Mekah. Kenapa dia standby di Mekah? Karena perjalanan ke Taif itu jauh. Hanya orang-orang yang punya kuda, yang punya bekal yang bisa menuju ke sana. Bagaimana nasib sahabat-sahabat yang gak punya kuda, yang gak punya bekal di jalan? Nabi SAW daripada harus keluar dari himpitan ini bersama mereka-mereka yang mampu punya kendaraan dan punya fasilitas supaya bisa berangkat ke Ethiopia, dia duduk bersama sahabat-sahabat yang tak bisa gerak dari Mekah bersama-sama mereka. Kalau mereka dipukul, dia juga ikut dipukul. Kalau mereka dicaci, dia ikut juga dicaci. Kalau mereka tidak makan, dia ikut bersama mereka tidak makan. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, inilah sunnah yang akan mendatangkan berkah kepada kita umat Islam. Yang membuat umat manapun akan angkat topi kepada kita. Apa boleh baut? Kondisi sekarang berbeda dengan yang ada di sirah Nabawi kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala yang salah. Semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.